Oke bosku, welcome to my channel Edi Sekok Malang, Jawa Timur. Kali ini saya kedatangan tamu lagi, yaitu dari daerah Rejoyoso. Nah, ini adalah sok Takegawa double tabung. Dia bocor. Jadi ini mau saya perbaiki dan mengembalikan ribbonnya supaya ribbon sok ini bisa normal kembali. Untuk kali ini yang saya review pasti itu soknya itu hanya sebelah, seperti video-video saya yang lainnya, karena caranya sama. Oke, selamat menonton bos, dan semoga videonya bisa bermanfaat. Kita fokus kembali ke videonya. Oke bos, untuk pembukaan apa ngebuka ini tutup sok atau tutup seal, ini saya pakai tang ripet atau tang buaya. Ini kalau nggak sama ini sulit. Jadi kalau sama tang buaya ini insya Allah pekerjaan itu lebih agak mudah. Oke, sekarang kita buka. Oke bos, itu saya lepas. Ini agak seret nih bos, karena ini soknya ini kata yang punya itu infonya soknya ini buat ngetril. Yang suka hobi trail, yang suka pakai sok ribbon, oke silakan datang ke bengkel saya, yaitu beralamatkan di Desa Sidorejo, RT 20 RT 08, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Atau bisa lewat Google Map, itu Edi Sekok, Edi S spasi SKUK, Edi Sekok. Di situ pasti ada alamat saya yang tertera di tentang Google Map itu. Oke, kita kembali ke videonya. Ini untuk klik dia main memang. Terus setelah ini saya buka. Berhubung ini anginnya atau ribbonnya sudah nggak ada bos, jadi ini tutup tabung angin itu saya buka manual. Kebanyakan seperti ini bos, kalau ini anginnya sudah nggak ada, jadi kita buka secara manual, tapi harus benar-benar pelan-pelan. Dan satu hal lagi, Takegawa ini di bagian tabung angin dia nggak pakai balon seperti karet itu. Jadi dia hanya o-ring, terus di bagian bawah ada tutup lagi. Nah, ini sudah saya buka. Maaf bos ya, ini sebagian memang saya skip biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini saja kurang lebih udah 15 menitan. Nah jadi di situ ini nggak pakai karet seperti balon, tapi dia pakai itu ada tutup dua. Nah, yang putih itu di tutup pertama dia pakai o-ring. Juga di bagian atasnya itu masih ada kayak plastik itu. Nah ini sekarang, nah ini untuk itu masih ada lubangnya bos, tembus. Seperti biasa kalau soknya itu atau tabungnya berfungsi, pasti ada lubang kecil tembus ke bagian pipa oli atau tabung oli. Jadi untuk pengisian olinya seperti biasa bos, ini saya anjurkan atau rekomendasi sekali isi di bagian tabung anginnya dulu, karena itu ntar hasilnya itu lebih mudah atau gampang. Oke, sebelum itu saya isi oli atau soknya saya isi oli, ini saya lepas dulu. Ini klep soknya harus dilepas dulu pakai kunci 19. Oke, pelan-pelan. Nah ini sudah saya lepas, klepnya itu sudah saya lepas. Nah itu klepnya bos, dan saya sendiri nggak pernah itu
dirubah atau dipretel ini nggak pernah. Jadi saya biarkan saja seperti itu. Ntar ketika dicuci sambil kita pasang, biar ngerakitnya itu kita nggak keliru. Karena kalau salah ring klep tadi itu sok nggak nyaman. Nah, untuk sekarang untuk seal shocknya, untuk seal shock dia ada di dalam sini bos. Bentuk dan ukurannya pun sama dengan shock belakang tabung KTC Racing RCB. Pokok yang asoknya itu ukuran 14. Ini saya lepas. Nah, itu untuk seal shocknya sudah saya lepas dan dia itu hanya karet biasa. Untuk ukurannya itu yang pasti ini biasa itu 1422. Sekarang kita ambil seal yang baru. Oke, ini seal shock yang baru ini sudah saya ambil. Sekarang saya mau mencoba pasang sambil di video saya coba. Tapi sebenarnya ini jujur saja bos, ini memang butuh konsentrasi. Bukannya kita itu sok alay atau lepek, enggak, karena dia itu seal shocknya itu hanya karet saja. Dan jadi harusnya ini butuh konsentrasi. Berani nggak ini saya ya? Kayak saya kurang fokus ini bos. Kalau di video ini saya kurang fokus nih, jadi saya skip saja bos ya. Ini pemasangan seal shocknya. Saya butuh fokus beneran. Nah, oke, ini sudah selesai. Nah, jadi sealnya itu ada di dalam sana. Nah, sekarang kita cek ini gimana itu untuk seal shocknya. Pemasangannya pun harus benar-benar pelan-pelan. Oke, seal shocknya sudah masuk. Sekarang kita rakit klep. Nah, untuk awal itu ring klep dia itu tebal sekali. Terus habis itu ada ring kecil 2 tipis-tipis. Setelah itu ada agak besar, itu juga tipis. Nah, habis itu terus besar, ini ringnya itu besar. Jadi saya nggak pernah ini bos yang namanya sapro ini nggak pernah. Biar pengerjaannya itu agak cepat gitu. Karena salah penempatan ring, shock nggak nyaman bos. Malah bisa-bisa ketika ditekan itu berat, ditarik enteng. Nah, itu malah kebalik, nggak. Kita harus nyari ringnya. Jadi saya nggak pernah itu dipretelin ketika nggak sambil saya pasang. Oke, kita fokus lagi ke videonya. Ini harus benar-benar keras bos. Terus satu hal lagi, untuk pengerasan mur ini harus hati-hati bos, pakai perasaan, karena di situ dia mudah patah dratnya. Dan selesai. Sekarang kita isi oli seperti kata saya awal tadi bos, isi oli di bagian tabungnya dulu. Ini saya pelan-pelan saja itu bos. Saya pasin saja dulu. Untuk o-ringnya juga plastik yang putih tadi juga, karena kalau nggak pas itu plastiknya pasti akan sobek. Nah, secara langsung itu oli masuk ke dalam bagian pipa oli, bukan itu masuk sedikit-sedikit. Sekarang kita pasang tutup yang bagian atasnya ini, kita pasang. Kita pasin lagi o-ringnya biar nggak rusak. Kalau rusak sayang bos, takutnya rembes dari bagian tabung. Jadi harus benar-benar hati-hati. Saya pukul-pukul ini Mas. Oke, sekarang kita pasang kancing tutup yang ada di tabung anginnya itu, kita pasang dulu.
Oke, selesai. Sekarang kita isi oli di bagian pipa olinya. Nah, itu. Satuan lagi ini memang bagus ini bos, kelas ini Takegawa ini lumayan, Takegawa yang asli, karena dia di situ ada lubang, jadi lubang itu dia tembus untuk kliknya. Nah, sekarang kita pasang, karena sealnya itu juga ada di bantalan shock, terus kuningannya itu juga ada di bantalan shock, jadi pemasangannya itu langsung. Boleh dibilang ini kayak monoshock belakang KLX, sealnya itu ada di dalam bantalan shocknya juga, jadi menjadi satu. Oke, kita fokus ke videonya lagi. Untuk pengetratan tutupnya ini bos, atau pemasangan sealnya ini agak terlalu lama, jadi saya skip saja biar ntar nggak terlalu lama juga ini bos, karena ini agak seret sedikit-sedikit ini threadnya. Ini sudah selesai karena seret sekali itu bos. Nah, ini belum ada angin, jadi kita proses ke pengisian anginnya dulu. Buka kunci L nya ini. Masangannya ini harus benar-benar pelan-pelan bos, karena takutnya patah jarumnya itu, jadi harus ditekan pelan-pelan. Oke, sekarang kita isi anginnya. Ini kompresor saya memang lagi rusak bos, ngowos, masih belum saya perbaiki. Nah itu ribbonnya sudah ada dan hasilnya bos, kita lihat bareng-bareng. Karena kliknya berfungsi, itu kenyamanan shock itu terserah yang punya atau terserah mas bos semua. Tinggal mau ditaruh ke hard atau soft. Kalau soft, yang pasti kembalinya agak lebih cepat. Kalau hard, kembalinya agak lambat atau dia lebih keras. Ini sudah pakai bawah double kabung. Cuma kita video tak anu sebelah ya. Ini sebelah kabung. Semoga bermanfaat videonya.